Nur makin lama makin aneh. Nur gak beli baju juga, tanya Tono yang sudah menenteng beberapa tas pakaian barunya. Enggak, pakaian Aida masih banyak, Mas aja, jawabnya singkat. Mereka berjalan keluar dan Aida spontan berhenti di sebuah toko emas. Ia melihat cincin peninggalan ibunya terpajang di etalase depan. Biar bagaimanapun itu adalah satu-satunya yang ia tinggalkan sebelum ia pergi. Kenapa? Nur, ada yang kamu mau? Ah enggak, cuma sekilas lihat aja. Yuk pulang. Gandeng Aida pada suaminya. Perjalanan keluar tak begitu lama, hanya beberapa menit dari tempat mereka berdiri. Sebenarnya Tono lapar, tapi tak enak jika harus minta makan lagi dengan uang Aida, hingga ia menahannya sampai tiba di rumah. Nenek menyambut dengan segala menu makanan yang tergelar di meja makan. Begitu nikmat membuat Tono menelan salipannya dengan kuat. Mandi dulu kotor, tegur Aida. Dikit aja Nur lapar banget, rengek Tono memegangi perutnya. Mas abi dari proyek, abis dari pasar pulang mandi dulu pokoknya. Iya, tunduk Tono pada sang istri. Ia pun segera meraih handuk dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Jangan galak sama suami. Gak galak, cuma mengingatkan. Kan memang kotor, Nek, daripada nanti malah sakit perut, besok gak bisa kerja. Nek Miss hanya menggelengkan kepalanya, tapi senang ketika Aida diam-diam mengambalkan makanan untuk Tono dan membawanya ke kamar. Aida masuk meletakkan piring di atas lemari kacanya dan duduk melipat segala pakaian Tono yang baru. Mau dicuci dulu apa mau langsung dipakai? Gumam Aida yang melepas labelnya satu persatu, hingga menemukan sebuah segitiga bermuda milik Tono dan membentangnya. Oh ini segini ukurannya. Aida mengangguk-anggukkan kepalanya sembari tersenyum. Nur, kamu ngapain itu? Tanya Tono yang mendadak muncul, membuat Aida tersentak kaget dan wajahnya canggung. Enggak anu. Ini mau nanya, mau dicuci dulu apa gimana? Tanyanya gugup. Satu aja langsung dipakai, udah seminggu lebih. Gak pakai itu rasanya dingin? Jawab Tono begitu polos. Hah, dingin? Apanya? Bengong Aida dengan pikiran melayang entah kemana. Tono menghampiri mengulurkan tangan meminta segitiga itu pada sang istri. Tapi Aida masih tampak bengong menggenggamnya. Nur mana ini udah dingin Nur? Hah? Apa mas? Apa sih yang dingin? Nur gak usah main-main. Tegur Tono. Lalu merebut benda itu dan memakainya. Aida kembali melotot tapi entah arahnya kemana. Sedangkan Tono dengan santainya mengganti pakaian di depan Aida. Entahlah gadis itu sedang memikirkan apa sekarang. Masa gak tahu Nur itu yang kedinginan apa? Harusnya bisa mencerna. Kamu lagi pegang apa jadi larinya kemana? Bukannya kamu lulusan bidan. Harusnya hatam dengan benda itu. Benda itu? Aida kembali berpikir. Entah otaknya serasa lemot sekali saat ini. Hingga ia menyadari akan sesuatu. Astaga, teriaknya lalu keluar terbirit-birit meninggalkan Tono yang ada di kamarnya. Ngapain lagi? Aneh lama-lama, gerutu Tono yang tengah menyisir rapi rambutnya. Aida berlari menuju ruang makan. Ia mengambil segelas air, meminumnya dengan cepat dan tandas, lalu menghela napas beberapa kali mengatasi kegugupannya. Aida kenapa? Tanya sang nenek. Gak apa-apa Nek, Aida baik-baik saja, aman juga. Senyumnya menyembunyikan segala racun di dalam pikirannya yang kotor itu. Mesum, ledek Tono yang akhirnya membawa keluar makanannya itu. Jangan suka meremehkan orang. Ngapa ngatain Aida mesum? Lah kamu kenapa punya pikiran aneh-aneh? Ya nggak aneh, aneh apanya coba? Bentang-bentangin punya aku buat apa? Senyum-senyum sendiri apalagi kalau nggak kebayang aneh-aneh? Tanya Tono yang tengah asik dengan kunyahan di mulutnya. Aida mencebik kesal, tatapannya tampak fokus pada sang suami yang bicara tanpa menatapnya. Ia memang meminta Tono untuk menjadi dirinya sendiri dan tak boleh terlalu sungkan, tapi perubahannya begitu mencolok, apalagi dengan sikapnya yang kemarin manis dan penurut, sekarang terasa menyebalkan bagi Aida. Ngeselin?
Ucap Aida kembali meninggalkan di sana. Mau kemana? Mandi? Mandi sendiri? Jangan nanya-nanya lagi. Mas, kamu sembunyiin sesuatu dari aku? Tanya Tante Rum pada suaminya yang tengah fokus bekerja. Enggak, kenapa? Dari mana Aida dapat uang? Pakai segala ambil ke ATM pula. Kamu kasih jatah ke dia gitu? Gajiku aja kamu yang pegang, Rum. Bahkan aku gak bisa kasih sedikit pun buat ibu. Bagaimana aku kasih buat Aida, dia juga kerja, wajarlah punya uang. Seberapa gaji relawan, Mas? Dapat tunjangan aja syukur, kok ngarep gaji? Cibirnya yang selalu mendapat bahan ketika membicarakan Aida. Jangan suka meremehkan orang, Rum, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Balas Om Edo dengan nada datar. Ia memilih banyak diam agar tetap dapat fokus pada gambarnya, daripada harus meladeni sang istri yang selalu tak bisa diam. Akhirnya Tante Rum pun meninggalkan ia dengan hentakan kaki kesalnya, dengan bibir mayunnya yang bergerak ke setiap sudut wajah berkerutnya. Nggak usah ambekan, makin cepat tua nanti. Ledek Om Edo dengan tatapan fokus ke depan kanvasnya. Tono duduk di teras rumah menemani Nenek Miss yang tengah memotong sayuran untuk esok hari. Sang nenek bercerita dengan begitu seru mengenai zaman ketika ia muda dulu, ketika Nek Miss sempat menjadi primadona di kampungnya. Tono kagum dan sesekali tertawa mendengarnya. Kamu gak percaya? Tanya Nek Miss. Percaya, Nek, masih kelihatan kalau nenek itu cantik, awet muda rupanya. Puji Tono membuat Nek Miss tersipu malu, bahkan tak segan melempar tubuh Tono dengan seikat bayam yang ia genggam. Bisa aja kamu, gelinya. Entah hari ini udara begitu dingin rasanya hingga tubuh Tono terasa menggigil, padahal biasanya selalu berkeringat hingga ke pelipisnya. Kamu kenapa, Tono? Gak apa-apa, Nek, hanya serasa sangat dingin hari ini. Ya, air sedang pasang. Oh begitu, jadi air kalau pasang itu malam hari? Iya begitulah. Kenapa? Nek, apa mungkin aku terombang-ambing di lautan ketika pasang, hingga aku dibawa kemari oleh lautan? Ya, secara logika memang begitu. Nek Miss membereskan bahan-bahannya dan membawanya ke dalam. Masuklah, nanti kamu masuk angin. Iya, Nek, jawab Tono. Di dalam ia mencari-cari Aida yang biasanya duduk menonton TV, tapi kali ini tak ia temukan. Lalu masuk ke kamar untuk menemuinya yang hanya diam dari tadi. Nur, kamu belum tidur, kenapa main HP terus? Belum bisa tidur, lagi ada kerjaan, jawabnya yang fokus ke layar HP. Aida telah dengan pijamannya, rambutnya pun telah digulung, seperti biasa ketika akan tidur, tanpa asal sebenarnya tapi justru menunjukkan kesan seksi, apalagi ketika lehernya yang jenjang itu tampak jelas di mata Tono. Aku tidur di mana? Lah di sini aja nggak apa-apa. Aida udah bentangin selimut sama buat pembatas kita, jawab Aida dengan santai. Tono berbaring tapi ia belum dapat terlelap juga, rasanya begitu gelisah. Meski harusnya dingin membuatnya nyaman dengan selimut tebalnya. Aida hanya memperhatikan, enggan bertanya jika bukan Tono sendiri yang bercerita kali ini. Lampunya matiin aja, Aida nggak apa-apa kok. Enggak, Nur, iya Mas Tono. Dadaku belakangan sering sesak, kadang mengkik hanya karena sedikit debu, apalagi debu proyek, curhatnya. Mas kemarin itu hipotermia, mungkin itu yang membuat sering sesak, rajin-rajin pakai masker aja dulu. Besok Nur ajak periksa ke rumah sakit ya. Iya Nur, terima kasih, jawab Tono yang kemudian berbaring memejamkan matanya.